Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimah Sadia dari kelas I dengan NIM 25 50 50 10 01 11 092. Menanggapi video tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR, terdapat dua analisis pro dan kontra. Pendapat pro menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berjalan tanpa peta, tergantung pada siapa pemimpinnya. Maka diperlukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan menghidupkan kembali GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Sedangkan menurut kontra menyatakan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa jika pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, maka pembahasan akan berhenti pada pokok GBHN saja. Alasan pendapat pro mengapa harus dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu pembangunan negara terputus-putus. Sejak pemilu berlangsung, arah dan tujuan pembangunan negara ditentukan oleh visi, misi, dan program kerja dari presiden dan wakil presiden terpilih. Hal tersebut menyebabkan program kerja yang dilakukan oleh presiden sebelumnya diubah atau bahkan tidak dilanjutkan karena dianggap tidak sesuai dengan visi misi oleh presiden yang terpilih. Yang kedua yaitu GBHN menjamin kesinambungan pembangunan. Di sini di GBHN merancang dalam 20-50 tahun mengenai cita-cita, tujuan, harapan, tahapan besar pembangunan nasional, dan presiden yang terpilih wajib menjalankan GBHN dengan harapan pembangunan menjadi terarah dan terukur dalam jangka panjang serta berkesinambungan dan selaras. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pendapat kontra, berpikir bahwa jika ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan membuka kotak Pandora, atau secara sederhana niat awal mungkin baik dan terbatas, yaitu hanya pada mengubah 1 atau 2 pasal. Namun, sekali proses amandemen dibuka, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pembahasan akan berhenti pada poin itu aja. Dan yang paling dikhawatirkan yaitu adanya agenda tersembunyi yang tujuannya mungkin bukan GBHN, melainkan pasal-pasal yang kontroversial. Seperti salah satunya yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang mana isu ini paling sensitif. Wacana perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode atau bahkan menghapus batas jabatan kembali muncul. Nah, inilah ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia. Dari analisis pro dan kontra tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah bisa saja melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, namun harus sesuai dengan kesepakatan awal. Tetapi bagaimana rakyat bisa mempercayai? Siapa yang akan menjamin bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji?